Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Anita Hartono, peternak bakteri baik di podcast Runyam. Nah loh, kenapa sih namanya Runyam? Jadi Runyam ini ada singkatannya, dan namanya ruang nyaman. Jadi biasanya dalam kerunyaman itu kita tuh banyak ya mendapatkan pelajaran hidup yang mungkin kalau diceritakan saat ini bisa menginspirasi orang lain yang pernah dalam kondisi yang sama. Dan yang aku invite ke sini adalah yang udah go through atau yang udah berhasil nih menembus kerunyaman dan akhirnya berada di ruang nyaman bersama aku hari ini. So disimak podcast yang satu ini. Nah hari ini Runyam kita ditemani bersama Ceng Ceng, influencer ibu kota kita, namanya Kak Arif. Halo guys, halo Mambuci. Hai Mambuci. Apa kabar? Thank you loh udah diundang. Aku yang thank you. Sebuah udah. kehormatan loh. Thank you banget udah mampir ke Mang Buca dan mau bercerita kerunyamannya Kak Arif nih. Siap. Nah, tapi sebelumnya mungkin banyak yang penasaran, Kak Arif ini siapa sih? Boleh diceritain gak sedikit latar belakang dan prestasi-prestasinya yang luar biasa itu? Cia, silakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Arif Yamani, Magister Ilmu Komunikasi lulusan S2. Saat ini saya fokus di strategi marketing maupun di beberapa tempat juga, dan saya aktif juga di endorsement maupun apapun. Jadi kalau misalnya mau follow bisa di mana nih Kak Arif? @arifyamani19. Arif Yamani 19. Jadi Kak Arif ini punya nama beken guys. Namanya? Ayam, chicken. Kenapa Lebih namanya gampang chicken aja. Karena saya cadel kan. Oh gitu? Ayam kan Arif, Arif. siapa gitu. Oh, Alif ya, Oh. gitu. Jadi kalau dipanggil ayam aman? Ayam aman. Atau chicken? Boleh. Chicken, kakak chicken dia. Saya nggak aman kok. Aman ya. Nah Kak Arif, tapi kalau kasih apa ke ayam ntar saya lapar ya. Kak Arif aja ya. Kan ada Mambuci. Oh iya ada menahan Mambuca. rasa lapar. Cheers dulu. Ini menahan rasa lapar menahan loh. rasa lapar ya. Iya. Nah, kenapa sih Mamita hari ini ngundang Kak Arif ke sini? Jadi tuh beberapa hari yang lalu Kak Arif ini sempat ngejapri aku dan dia tuh punya cerita yang keren banget menurut aku. Dia harus menceritakan kerunyamannya dia nih. Karena Kak Arif ini baru konsumsi Mambuca dalam waktu 2 minggu ya Kak? 2 minggu. Dan perubahannya luar biasa banget. Dan hari ini kita mau belajar dan pengen dengerin ceritanya Kak Arif juga. Kak Arif boleh gak ceritain apa sih kerunyaman yang kamu alamin sehingga akhirnya nemplok nih ke si kombucha ini? Awalnya saya sempat ragu. Ragunya kenapa? Kenapa? Ini kok kayaknya ini produk apa sih? Spesies apa sebenarnya? Spesies apa? Sebenarnya ya. Sempat kan ditawarin ini. Enggak deh, enggak tertarik. Close. Bahkan teman-teman ngasih ini di rumah sakit sempat ada produk kombucha, saya hilangin semua. Di rumah sakit ada produk kombucha? Ada, teman ngasih produk kombucha saya buang. Bukan buang dalam arti kata, saya nggak mau. Ini apa sih sebenarnya? Dibilang ini bukan obat, tapi untuk menghilangkan bakteri jahat. Serius nih, saya bilang gitu. Awalnya saya sempat, udah nggak usah, saya bilang gitu, makasih, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya iseng, malamnya masih di rumah sakit mencoba, akhirnya jatuh cinta. Emang kenapa kok bisa masuk rumah sakit awalnya ceritanya? Awalnya tuh rasanya kayak digebukin, badan sakit semuanya. Terus alerginya saya parah. Oh jadi Kak Arifnya ada alergi terhadap apa? Sedebu atau makanan atau apa? Makanan. Semua? Combo. Oh. Bisa dibilang alergi parah. Tuh, kita sudah beberapa kali ke rumah sakit manapun untuk kulit lah terutama itu belum cocok banget lah gitu. Dari umur berapa Kak kalau boleh tahu? Dari umur SD SMP lah. Oh SD SMP udah mulai kulitnya bermasalah Kulitnya gitu ya? bermasalah. Dan kemarin itu yang masuk rumah sakit itu puncaknya. Oke, terus? Sempat nggak pede atau mungkin whatever ya. Banyak yang bilang, kok mukanya jelek banget sih? Kenapa maksudnya? Ini segala apa gitu kan, sampai kucuk apa sih, bisa dibilang dermatitis, kulit nggak baik ya. Iya, kulit nggak bagus lah ya. Terus kayak beruntusan segala merah gitu ya. merah, unyam semua. Runyam. Sesuai dengan judulnya. Di podcast Runyam. Iya. Kulitnya runyam banget intinya. Runyam banget. Satu badan dan benar tidur nggak enak, serba salah dan benar Mamita ini luar biasa loh, saya aplaus. Apa? Bisa
hebat semua loh. Produknya apapun cocok, bisa semua kalangan. Semua kalangan. Iya. Jadi bukan hanya saya yang merasakan, bahkan ibu saya juga merasakan, orang tua juga yang awalnya tinggi tiba-tiba bisa turun. apanya tinggi? Darah tingginya. Oh, darah tingginya. Yang bisa 200 sampai 180-an, sekarang jadi agak normal. Agak normal. 120, 125. Oh ya, tekanan darahnya. Iya. Wow, biasanya kalau darah tinggi bareng sama diabetes yang nggak jauh-jauh Yes. ya. Ini ada juga. Ada. Gula darah tinggi juga. Ada. Iya. Terus minum kombucha Kombucha turun juga. Ikhtiar. Oh iya, ini walaupun ikhtiar. bukan obat ya. Bukan obat, betul. Dia Iya, menghilangkan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh, tapi saya melihat, wah ini luar biasa nih. Luar biasa, Ini ya. dari mana sih sebenarnya, spesies apa sebenarnya? Saya penasaran, makanya oke deh saya tertarik. Saya datang. Oh gitu. Nah terus pertama kali siapa yang memperkenalkan ke kakak tentang kombucha? Ya teman saya. Teman Bilang yang aware sama saya, coba deh lu rasain, ini enak kok, ini bukan narkoba atau apapun, ini sumpah ini enak banget gitu ya, bukan produk haram dibilang Iya. gitu. Ini udah banyak terbukti, bahkan banyak yang beberapa yang review. Entar dulu deh, saya bilang gitu. Sempat 2 kali saya menolak. Terus akhirnya saya coba iseng, ya udah mana produk lo, saya bilang gitu. Sini saya bilang gitu. Akhirnya cobain, bener rasa kayak Yakult. Kayak Itu yang Yakult, nyobain ya. yang Gold ya, Marigold. Marigold, Itu kayak iya. Yakult. Iya. Langsung malamnya, ih kok tidurnya enak ya? Lo ngapain saya ya? Saya gituin kan? Kasih obat tidur ya? Saya gituin. Biasanya susah Susah tidurnya. tidurnya. Selama ini udah bertahun-tahun. Bisa awalnya bisa 1:30, 1:30-an lah, paling cepet itu 1:30. Paling cepet 2:30 pagi tidurnya. Iya. Terus bangun jam 5:30, 5:30. itu selama berapa lama kak? Udah lumayan. Berapa tahun gitu? Dan emang maksudnya nggak bisa tidur lebih pagi? Nggak bisa. Bahkan walaupun udah selesai aktivitas yang capek banget, nggak bisa tidur walaupun udah nggak bisa juga. Akhirnya dicobain, loh kok enak ya, badan enteng ya, kok ini apaan sih, saya bilang gitu. Beli di mana nih? Akhirnya di referensi, akhirnya saya ikhtiar coba seminggu, loh kok ini kulitnya udah bersih. Belum dikenalin yang suku gel itu kan? Belum ya, belum sampai aja baru minum doang. Belum minum. Loh kok enak ya badan ya? Kok nggak ada nyut ya? Biasa kan semua suku gel tuh kaku, bahkan seminggu bisa bolak-balik ke rumah sakit, ke UGD, harus infus. Ini lepas dari infus. Oh ya, keren Luar sekali. biasa loh. Ya gue sampai melongo dengerin ceritanya. Gitu. Tapi gini, Kak, yang bikin kamu bolak-balik UGD di infus itu memang karena alerginya ini berarti? Oh ini ya mungkin ya. Iya ya, karena alergi yang ibaratnya apapun bisa jadi pemicu gitu ya. Gitu. Ikhtiar ya, namanya Iya. ikhtiar. Banyak yang bilang ini bukan obat. Iya saya tahu ini bukan obat. Ya udah saya coba minum. Iya. Mana saya bilang gitu. Iya. Saya butuh data yang benar-benar masuk ke saya. Betul, masuk logika Logika. lah ya. Terus Sebagai akhirnya laki-laki. Luar biasa, Mamita ini menciptakan beberapa produk. Wow, banyak khasiatnya. Iya ya. Ini bukan wacana dan endorse ya. Iya nih, kita nggak endorse nih ya. Saya aja baru tahu kalau kakaknya ini influencer ini ya, Iya. dan lagi menempuh pendidikan ya, kak ya, untuk ininya. Jadi kan pasti harus hati-hati kan dalam kayak mengkonsumsi lah atau ngasih tahu orang sesuatu, Menginfluensi ya. menginfluence orang Apalagi ya. kan ini hal baik, bukan hal buruk ya. Benar. Nah, yang apa hal pertama yang dirasain ketika pertama kali minum kombucha? Yang dirasain awalnya tuh kayak, ini sejenis apa? Di mulut? Di mulut tuh kayaknya pas saya cium, kan saya selalu apapun Dicium dulu. bukan nggak sopan ya, Iya. dicium dulu. Ini apa ya? Kok Kan enak biar ya? kebayang ya. Iya, tapi kok enak gitu. Pas dicobain, oh iya enak ya. Terus 3 hari ke depan, asisten saya bilang, kok lo sekarang nggak bau ketek lagi ya? Terus lo pakai sabun apa? Enggak, tetap biasa kok. Tapi kok aktivitas enak ya? Enak. Segar, lo nggak kucul, nggak kelihatan ini itu. Ngapain? Nggak apa-apa sih, saya bilang gitu. Saya masih nyembunyiin dulu. Apa nih produknya ini? Enggak, aman saya bilang gitu. Saya nutupin dulu kan. Akhirnya mencoba, oh ini Itu dari gitu, kombucha ya. Wah,
Bisa juga loh kalau misalnya teman-teman punya keluhan bau badan ya. Karena bener Kak, kalau misalnya bau badan itu disebabkan oleh bakteri juga. Oh, Bakteri gitu. jahat juga. Iya. Jadi kalau misalnya kita masukin bakteri baik otomatis ya di detox lah gitu Iya, ya. detox. Dan sebenarnya kalau tadi nih ceritain sebelumnya, kalau misalnya kamu makan jengkol pun terus minum kombucha, pipis kamu nggak bakal bau jengkol loh. Dan luar biasa, biasanya bau buih, sekarang nggak bau buih. Serius. Serius, demi merinding loh saya. Jadi merinding. Makanya ini sebenarnya ini obat Ini apa? apa? Ini spesies apa sebenarnya? Udah 3 kali nanya ini spesies apa. Ini bakteri baik, Iya. ciptaan Tuhan Iya. yang dipelihara baik-baik di Iya, sini bener. gitu Luar ya. biasa loh. Luar biasa. Akhirnya dipelajarin tuh Kak. Dipelajari, ditelah lagi, Iya, terus saya di-stalking lihat, di-stalking sampai akar-akaran di bawah-bawah. bawahnya. Ini sebenarnya apa sih? Saya pengen deh cobain ini. Akhirnya saya datang ke kantornya. Ya, Akhirnya, datang ke wah luar sini. biasa. Cuman 2 minggu loh. 2 minggu ya, Iya. Kak ya. Dan kayak tidur udah nyenyak berarti. Tidur nyenyak. Tadinya kamu 1:30, sekarang berapa? Jam berapa tidur? 10:30 sudah bisa cepat. 10:30 sudah tidur. Bahkan kalau lagi capek banget bisa 4:30, 4:30 udah tidur. Aktivitas semua tidur. Di mobil pun biasa nggak bisa tidur, gusak-gusuk tidur. Tidur juga. Semua makanya pada heran lah. Lu konsumsi apa ya? Lu bisa ini obat tidur apa? Oh dong gue dikasih obat tidur. Enggak, ini nggak obat tidur. Tapi sebelumnya ada konsumsi obat tidur? Ada dari iya. dokter. Dari Saya minta obat tidur. Oh iya, sekarang udah Lepas. lepas. Iya. Alhamdulillah. Terus habis itu, jadi pertama yang perubahan mungkin yang paling awal dirasain badan nggak cenut-cenut lagi. Iya. Terus Persendian ya, lebih tepatnya persendian. persendian. Iya. Tadinya di mana di? Semua all in. Semua. Kaku. Oh, Bener-bener nggak bisa digerakin. masa? Pas mau sholat, biasa kan saya sholat duduk. Iya. Ini alhamdulillah nggak duduk. Bisa. Normal. Biasa kan Merinding ininya banget. agak sakit di sininya Lututnya. nih. Kalau dirukukin Iya. agak sakit. Akhirnya saya sholat duduk. Heeh. Terus makanya, lah ini kok apa sih sebenarnya gitu. Udah bisa Kok bisa sholat. paket komplit gitu loh dengan Paket harga yang worth it, yang bisa masuk semua kalangan ya. Heeh. Itu bisa masuk loh, luar biasa. Wah. Ini walaupun bukan obat, Iya. tapi wow, Luar khasiatnya. biasa ya, alhamdulillah Wah, ya iya. dirasakan. Nah itu kalau kayak sendi gitu-gitu kakak rasain dalam waktu berapa lama perubahannya? Kesendian tuh saya mulai merasakan tuh waktu zaman Covid. Itu mulai sakit. Mulai sakit, bener bolak-balik, Oh. timbul macem-macem. Akhirnya karena nggak cocok obat kali ya. Iya. Timbul muzet sampai Ruam-ruam. boleh nggak sih atau disensor Boleh, aja? nggak apa-apa. Kasih lihat aja nggak apa-apa. Terus Iya, awalnya tuh ini tuh bintik-bintik semua, awalnya bunyam. Lama-lama semenjak konsumsi tipis. Ini tadinya tebel. Kak. tebel, ini awalnya kan merah begini, terus jadi hitam. Nanti putih. Iya. Nah, itu kembali lagi. Iya, kita tunggu kembalinya kulit kakak. Iya, Iya, tapi ini udah mulus banget mulus. kak. Makanya saya udah pede. Iya. Di kantor aja udah mulai bisa pakai baju baju pendek. pendek. Biasa kan harus panjang. Nggak pede saya. Berarti di muka juga. Muka ini kacamata. Saya selalu kacamata, sekarang saya lepas. Oh, karena udah glowing ini. Udah glowing. Coba di nengok kanan kiri. Iya, glowing banget. Iya. Iya, dan itu sudah lama ya kak ya dirasakannya. Berarti setelah minumnya berapa banyak kombuchanya? Bisa dibilang lebay. Oh, lebay. Lebaynya gini. 1 botol aja saya nggak cukup. Makanya saya selalu mencari 2 botol, 3 botol sampai sehari bisa 2 botolan. Serius, Iya. botol. Heeh. Terus habis itu, tapi perbaikannya itu benar-benar dirasakan. Benar dirasakan gitu. Jadi worth it lah ya. Worth it. Makanya sampai dokter bilang, ini kamu kok bisa segar ya? Kemarin Oh, coba kamu udah ketemu dokter lagi? ketemu dokter, kamu kok segar? Iya, kombucha. Apaan tuh? Sejenis apa? Dokter aja nggak tahu. Dokternya nggak ngerti Iya. juga ya. Terus akhirnya? Ikhtiar saya, walaupun ini bukan obat, yakin, optimis, akhirnya bisa. Jadi apa yang menurut kakak ya itu karena gaya hidup kah? Apa gara-gara apa genetik atau apa sih? Kenapa bisa terjadi alergi-alergi ini gitu? Mungkin dari makanan juga ya, karena kan kita kan Gen Z ya sebutannya, kan makanan jorok lah segala apa. Apa kak? Makan apa biasanya? Biasa kan kalau misalnya gorengan kan biasanya nggak disaring dulu segala apa gitu. Disaring.
Iya kan biasa begitu ya. Banyak makan Banyak gorengan. makan gorengan segala apa. Kita kan nggak tahu dalam Iya. isinya apa. Iya. Nah itu akhirnya lemak-lemak jahat pun masuk ke kita. Oke. Nggak baik kan Iya. sebenarnya. Gitu. Jadi dari pola makan Pola ya. makan harus teratur, tidur pun harus Tidur, teratur. iya. Dan yang paling itu setelah minum kombucha masih makan nggak gorengan-gorengan itu? Gorengan jujur makan. Makan. Sekarang masih. Berkurang nggak? Alhamdulillah aman. Aman Bisa. ya, meskipun makan seafood. Seafood awalnya saya nggak bisa. Oh, awalnya nggak bisa. Mulai kayak nggak Apa, bisa. gatel? Gatel unyam kayak benar unyam pas kayak digebukin. Langsung nggak? Kalau seafood? langsung kayak Kaku. kaku. Oh iya. Oh. Gitu antara Dan itu udah lama. udah lama. Kalau di seafood itu udah lama. Sudah lama. Gitu. Akhirnya mencoba ya udahlah non dokter ya non medis. Iya. Coba deh gitu. Walaupun saya nggak dikasih tahu ya nggak direferensi dulu ini apa sebenarnya ini. Udah nggak apa-apa. Bismillah. Saya bilang. Yakin kita untuk optimis. Optimis. Jadi sekarang makan seafood nih ceritanya. Seafood. Serius? Pas. Bisa. Bisa dong. Awalnya saya nggak bisa. Aduh, makan apa ya hari ini ya? Karena saya cerewet kan, kadang bumbu segala apa kan harus diracik benar. Micin awalnya kan nggak boleh sama dokter, Iya. micin jauhin dulu karena Iya. kamu lagi alergi. Benar nggak bisa. Dokter aja kemarin kaget. Kok bisa? Kamu bisa fresh begini? Saya tunjukin. Nih. Di mana-mana? Kok lo bisa segar? Ini. Dia bapak. Kayak kita mesti ini ya, kasih pin Mambuca kayaknya nih sama kakaknya jadi brand ambassador. Terus kayak menurut kakak kalau dari moodnya gimana? Moodnya wow, luar biasa. Gimana? Berasa perubahan? Bisa segar dan profesional. Awalnya kan saya mood-moodan, apalagi ngambil sebuah produk atau apapun, saya aduh nggak berani saya bilang gitu. Testimoninya apa, atas dasarnya apa gitu kan, semua banyak belum untuk ini. Akhirnya nggak dulu deh saya bilang gitu. Bahkan banyak ikhtiar ini nih, nggak, saya lagi fokus dengan kombucha. Saya tetap satu hati kombucha. Luar biasa banget. Ini tanpa ini loh, Tanpa nggak di endorse planning, loh. nggak di endorse loh. Terima kasih Kak Sama-sama. Arif, luar biasa. Nah kalau misalnya Kak, di dalam kayak sekarang kan kakak kan udah 2 minggu gitu ya. Dari diri kakak, berasanya ada sesuatu yang baru nggak sih yang kayak dulu kayaknya gue nggak kayak gini, kok sekarang gue kayak gini ya? Apa Kak? Glowing. Yo! Awalnya direferensi sama timnya Skujel. Apaan tuh? Sejenis apa lagi kemarin minggu lalu. Makanya pas ini mau boleh lagi ya di dalam mau beli ya. Beli apaan? Enggak kok, saya diundang. Oh, oke. Terus ini merasakan awalnya kan benar kacau ini kulitnya. Jadi glowing, terus udah bersih. Terus saya olesin segala apa tipis-tipis. Ini tuh ngebantu banget Ngebantu ya banget. Skojel ya. Iya lo glowing. Ini yang paling berbeda dari sebelumnya kayaknya ya. Saya sempat fotoin kan yang saya di rumah sakit. Iya. Nggak pede. Tapi beda banget sama ini. Makanya saya datang kok lain lagi. Iya, dan kalau bisa dulu pakein krim-krim apa kayak steroid gitu-gitu banyak ya. Banyak, apapun. Bahkan saya mau nawarin produk endorse dong tentang ini. Aduh, nggak dulu deh. Nggak mau, saya takut nanti timbul penyakit macam-macam lagi. Karena kan kulit saya sensitif. Sensitif Terus ya, Pak? dengan pas kemarin ditawarin, ini nggak dijual untuk umum. Oke, coba dulu deh. Saya coba dulu deh. Daripada nanti nyesel. Saya kan orangnya suka nyesel belakangan. Dicobain, Emang ada dari dulu iya, ya? gitu. Dicobain cocok. Cobain, ini belum sampai seminggu ya. Iya. Baru hari Minggu Sabtu kemarin beli. Ini cocok. Cocok ya. Iya, kalau nggak kan udah. Perih nggak Kak? Awalnya nggak bisa diginiin sakit. Ini sekarang nggak. Enggak, bisa dicubit-cubit Bisa ya? dicubit. Waduh, terus pas pakai Skojel perih? Apa enggak? Enggak, soft. So, Iya, dingin gitu. Ayo dong, launching kapan? Iya. Bepomnya. Jadi model ya? Iya, boleh. Di Lagi Bepom. ngurus Bepomnya. Bepomnya Iya, ya. siap. Doain Ditunggu ya. Bunda. Iya, sekarang hanya untuk panelis doang Iya. nih. Tapi aku seneng banget cerita-cerita dari panelis luar biasa banget nih, termasuk dari Kak Arif ini. Nah, Kak Arif, kalau misalnya ada teman-teman yang ngalamin hal yang serupa, kira-kira ada pesan apa nggak atau ya pesan deh Kak Arif buat teman-teman yang ngalamin seperti Kak Arif. Kesan dan pesan ya, sebenarnya kita harus coba dulu ikhtiar. Jangan takut. Apapun kita semua ikhtiar. Kalau belum berani mencoba, belum berani untuk kita omong. Gitu. Makanya saya nggak berani untuk speak up dimanapun. Baru
dengan mami doang. Iya. Akhirnya mencoba, oke, saya beraniin dulu nih. Iya. Karena merasakan banget nih. Harus berdampak juga. Sebenarnya saya mau tag mami, tapi kayak, ih siapa sih gitu kan. Kok saya tiba-tiba nge-tag gitu. Takutnya ada viral atau apapun kan. Padahal ini enggak gitu. Saya pengen gatel untuk promosiin kombucha tanpa endorse pun saya mau gitu. Aduh. Ini harus wajib ini. Barangnya walaupun rasanya seperti nano-nano, bahkan rasa apa ya, bisa dibilang tetangga sebelah ya rasanya. Tapi enak, soft gitu. Soft, ya. Apalagi nih saya baru cobain. Yang grape ya. Enak. Iya ya, seger ya, Iya. yang fruity. Fruity. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang punya kendala kayak Kak Arif, yang punya banyak alergi, mungkin bisa ikhtiar. Namanya kita ikhtiar kan kita mencoba sebaik-baiknya ya Kak. Kita yakinin apa yang kita jalanin, yang pasti ketika kita yakin, kita percaya, pasti Allah tuh nggak tidur ya Kak. Bener nggak sih? Kita juga karena banyak teman-teman juga nih, seperti adik kita. Sedang banyak berjuang juga. Lagi banyak berjuang Bahkan juga. di rumah sakit pun di samping saya kenapa ini nih, saya greget, aduh kok nggak bisa sembuh sih sebenarnya gitu. Saya sempat bisa meninggal ini kayaknya nih. Oh gitu. Bener nggak pede gitu. Saya walaupun banyak di mana rumah sakit mana ini, nggak deh. Saya harus diisolasi. Saya nggak pede untuk ketemu banyak orang. Maksudnya emang separah itu Kak? Parah itu all in. Dan mencoba 2 minggu saja luar biasa ini. Saya kemana-mana dibawa terus ini botol ungu saya. Terus botol ungu ya, isinya kombucha ya. Aduh Kak, terima kasih banget. Dan buat teman-teman, mungkin boleh cobain dulu dan rasakan sendiri manfaatnya, kayak manfaatnya. Terus ikhtiar dan rutin ya kayak Kakak rutin kan? Rutin ya, dan selama 2 minggu mendingan. Dan boleh dikasih juga ke orang tua ya? Iya, saya orang coba. tua Kakak umur berapa kalau boleh tahu? 65-an. Oh 65-an, Iya. tapi udah tinggi sama diabetes itu tadi. Dari tubuhnya berasa perbedaan Berasa. Kak? Tidur lebih ngorok. Orang tua kan susah ngorok atau apa, ini lebih ngorok lebih. Lebih tidurnya berarti lebih nyenyak. Karena wah keren banget. Luar biasa loh ini, makanya ini sebenarnya siapa sih mami? Apa sih ini nih, coba sini kasih lihat Kak Arif. Nah ini biar dia kenalan nih sama bakteri kita. Saya belum berani mencoba untuk maskeran tuh, belum berani, cuma diolesin itu doang. Diolesin. Kalau gitu ntar harus dicobain es krim, kita bikin frocha juga, bikin frozen kombucha. Coba dibawain ke sini ya, kasih lihat. Nah jadi nih Kak Arif, ini adalah bakteri baiknya. Ini SCOBY-nya nih yang di paling atas, ini adalah symbiotic culture of bacteria and yeast. Jadi koloni bakteri dan raginya. Nah kita fermentasi selama 10 hari sehingga gula dan menggunakan teh manis Kak. Jadi gula dari teh manis itu diproses sama bakteri dan ragi menjadi probiotik dan antioksidan gitu. Nah makanya kenapa dia bukan obat, karena dia nggak hanya dikonsumsi oleh orang yang sakit aja. Semua orang, semua kalangan yang masukin makanan ke mulut butuh probiotik. Gitu. Jadi mau anak-anak, mau orang gede. Jadi nggak usah takut untuk diet dari sini aja. Saya ngalamin. Ngalamin. Wow, banyak bilang juga. Kurusan, jangan ngomongin body shaming dong. Serius? Ini udah kayak awalnya kan saya kayak ibu hamil. Wah, udah turun berapa? 2 kiloan. 2 kiloan dalam waktu 2 minggu? 2 minggu. Padahal saya ngemil susu, ngemil apapun, tapi ngemilnya lama-lama nggak ngemil. Iya. Ngemil aja ini. Ini benar udah buang semua. Yang macam-macam tuh buang dulu deh, ini dulu. Tiap lapar minum ini. Wow. Wow ya, nggak terlalu sugar craving gitu ya Kak, nggak terlalu. Dan nggak freak juga rasanya, benar. Wow. Iya ya, dia lebih, pokoknya satisfying lah dia ya. Nah, jadi inilah Kak, kalau dia ini tuh apa sih? Ini bakteri baiknya. Dan dia itu kaya banget sama antioksidan karena menggunakan teh. Kan teh itu kan kayak antioksidan, teh hijau. Berarti teh dia hitam. fermentasikan. Jadi jangan takut untuk, ini apa sih sebenarnya? Iya. Ini saya udah berani mencoba nih. ya. Saya berani mencoba, rasakan dahsyatnya. Nah, dan banyak Gen Z juga Kak yang nggak berfokus sama kesehatan. Nah, jadi karena masih muda, nggak aware. Masih muda kayak mereka makan aja tuh, kayak makan enak. Ya ultra processed food, nugget sama sosis gitu. Pesannya apa Kak buat Gen Z? Ayo coba. Lebih baik coba dulu deh ini, tahan. Kalau lapar minum ini aja.
Lapar minum Ini aja. Lambung aman Kak? Aman. Oh gitu ya, all in banget ini luar Iya, biasa. Pantesan ceritanya di DM aku tuh panjang tuh kayak bingung. Nih kayaknya seru nih kalau cerita langsung nih, kayak ceritanya banyak banget. Iya. Jadi lambung juga, kulit juga, tidur juga Tidur, berantakan. telinga juga nggak pede. Telinga kenapa telinga? Ini kan tuh, saya olesin aja. Gak ada apa-apa Kak. Kan awalnya kan ini kepuk-kepuk kayak Kak Angga. Oh, Bemenang. bernyanyi gitu. Bunyi apa Oh, sih iya. nyanyi Iya, gitu? nyanyi. Iya. Enggak, ini enggak ada. Kombucha. Coba ya, puter Kak, tuh. Bersih. Kemarin itu hitam, bisa nanti boleh nggak ya? Boleh, kita kasih foto boleh? Boleh, nanti Boleh, saya ada foto before-nya ya. before-nya. Oh, tadinya hitam. Hitam semua, nggak pede. Jadi apapun kalau misalnya itu, saya selalu pakai baju panjang. Iya, sekarang udah bisa nih. Bisa, pakai makanya tangan udah berani. pendek, udah glowing, Glowing. udah keren. Iya. Kembali berdaya ya Berdaya. abis ini ya. Back to influencing people nih kayaknya. Kak Arif ini lagi S3 untuk pendidikan ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat pentingnya bakteri baik ya Kak untuk kesehatan. Karena banyak sekali sekarang anak-anak juga cuci darah Kak. Gitu karena Luar biasa. iya makanya harus diedukasi, mudah-mudahan Kak Arif juga kedepannya sehat terus, Amin. bisa terus menginspirasi. Mamita juga harus Iya, buat inovasi yang baru lagi dong. iya, Yang amin, lebih amin. gila-gila lagi Yang dong. lebih gila lagi, Iya. nanti kamu nyobain ya. Pasti. Bener ya, jadi BA kita nih nanti Ya, nih. siap. Thank you banget Ya, Kak thank you. Arif. Thank you so much teman-teman udah menyaksikan. Dan kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya sama Kak Arif, nanti mungkin bisa masukin Instagramnya Kak Arif di sini. Ya, Kak di Arif, kolom di sini mana? @arifiamanis19. Yes, itu nanti ditaruh di situ. Kalau mau nanya apapun, Boleh, Kak. Boleh. Terutama kombucha ya. Ya, terus Skala prioritas. Oh, iya. Karena saya udah ngalamin semua apapun seluruh tubuh. Itu cocok ya sama kombucha. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang selanjutnya. Stay Sehat selalu. healthy. Bye-bye. Hai Mambucin, buat kamu yang juga punya cerita dan mau cerita di ruang nyaman bersama aku, kontak Ninca ya. Karena aku yakin cerita-cerita kamu pasti akan menjadi pelajaran yang berharga buat banyak orang. So, aku tunggu kamu di ruang nyaman.